Gue pernah bahas tentara yang hilang misterius, kayak pasukan Persia yang lenyap di padang pasir, pasukan Mongol yang lenyap di telan laut Jepang. Tapi kali ini bukan pasukan yang hilang, tapi pasukan yang tiba-tiba muncul di medan perang, bantuin pasukan, dan menang. Inilah kisah Perang Badar, perang besar pertama dan kemenangan pertama dalam sejarah umat Islam. Mari kita bahas. Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Kisah peperangan Badar ini aku ambil dari salah satu ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Semoga beliau sehat selalu, dan dari buku Sirah Nabawiyah. Selama 14 tahun Nabi Muhammad berdakwah, belum ada perintah berpuasa. Barulah di tahun kedua Hijriah turun perintah berpuasa. Tapi justru di saat umat Islam lagi berpuasa, mereka diperintahkan untuk berperang. Perang Badar adalah pertempuran besar antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW melawan kaum kafir Quraisy. Pertempuran ini terjadi di hari ke-17 Ramadan tahun 2 Hijriah di sebuah lembah yang bernama Badar. Lokasinya sekitar 130 km dari Madinah. Ada perbedaan pendapat tentang waktu terjadinya Perang Badar. Kisah Perang Badar banyak dikisahkan di dalam surat Anfal. Waktu itu kaum muslim tinggal di Mekah, tapi nih kaum Quraisy ini selalu menindas umat muslim. Harta mereka dirampas, disiksa, bahkan nih sahabat Nabi pun kayak Abu Bakar, Utsman bin Affan, harta mereka itu dirampas oleh kaum Quraisy. Nggak sampai di situ aja ya, bahkan anak, istri dari kaum muslimin ada yang diambil juga oleh kaum Quraisy. Bertahun-tahun hidup tertindas sampai akhirnya kaum muslimin hijrah mengikuti Rasulullah ke Madinah. Setelah hijrah, harta-harta kaum muslimin ini yang ada di Mekah dijarah, direbutin oleh tokoh-tokoh penting Quraisy kayak Abu Jahal, Abu Lahab, dan Umayyah, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Suatu hari, Nabi dapat kabar kalau kafilah dagang Quraisy bakal lewat dekat Madinah. Isinya sekitar 2000-an unta, harta benda milik tokoh-tokoh penting kaum Quraisy. Di situ pun ada harta-harta milik kaum muslimin yang waktu tinggal di Mekah dirampas oleh mereka. Dan lo tahu, harta-harta milik kaum muslimin ini qadarullah disatuin di dalam satu kafilah. Jadi hartanya itu menyatu, semuanya kaum muslimin ada di dalam satu kafilah itu. Kafilah segede itu cuma dikawal oleh 40 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ini tuh merupakan kesempatan emas bagi umat muslim untuk merebut kembali harta rampasan. Sebelum Perang Badar nih, Nabi sempat beberapa kali ngebentuk pasukan buat ngehadang kafilah. Tapi mereka ini selalu lolos. Setelah dapat informasi kalau kafilah Quraisy ini mau lewat Madinah, Nabi mulai mengumpulkan para sahabat. Beliau berdiri di hadapan mereka dan bersabda, "Wahai kaum muslimin, inilah kafilah Quraisy. Mereka membawa harta benda kalian. Hadanglah kafilah itu. Semoga Allah memberikan harta rampasan itu untuk kalian." Tapi yang luar biasa nih, Nabi gak maksa buat semua orang ikut. Gak ada tekanan. Semua ini sukarela dari mereka. Yang mau ikut, tinggal ikut. Yang gak ikut pun, ya gak apa-apa. Dan yang luar biasa nih, meskipun itu di bulan Ramadan, saat mereka berpuasa, mereka semangat dan angkat tangan mereka, "Kami ikut ya Rasulullah." Rasulullah pun mulai menyiapkan pasukan yang jumlahnya 313 orang. Dari Muhajirin ada 82 orang. Muhajirin itu para sahabat yang dulu berasal dari Mekah, yang rela ninggalin rumah, harta, tanah demi ikut Nabi hijrah ke Madinah. Lalu ada dari kaum Aus 61 orang.
Kaum Aus ini salah satu suku asli Madinah yang pertama kali masuk Islam dan menyambut Rasulullah. Dan dari suku Khazraj 170 orang. Suku Khazraj ini suku besar lainnya yang ada di Madinah yang jadi pondasi kekuatan Islam di sana. Kaum muslimin gak bawa perlengkapan yang lengkap. Bahkan nih kendaraan aja hanya bawa 2 kuda dan 68 ekor unta. Mereka naik secara bergantian. Karena kan tujuan awalnya ini buat menghadang 40 pasukan kafilah untuk merampas kembali harta milik kaum muslimin, bukan buat perang tujuan awalnya. Ada kisah dari tantenya Nabi Muhammad, yaitu Atikah. Nah jadi 3 hari nih sebelum perang Badar, Atikah, tantenya Nabi Muhammad ini bermimpi. Ia bermimpi dari kejauhan melihat seseorang berjalan menuju Mekah dan naik ke atas bukit. Kemudian orang itu berteriak. Teriakannya itu kenceng banget sampai masuk ke setiap rumah yang ada di Mekah. Begini teriakannya, "Wahai para pengkhianat, wahai para penjahat, siap-siap menghadapi kematian kalian." Dalam mimpinya itu, orang itu turun dari bukit, kemudian mengelilingi Ka'bah dan mengambil sebuah batu, melemparkan batu itu hingga pecah, dan serpihan-serpihan dari batu itu mengenai seluruh rumah yang ada di Mekah. Esokan harinya, Atiko ini merasa panik, gitu, ketakutan, cemas. Dia berceritalah kepada Abbas, kakaknya, tentang mimpinya malam itu. Abbas, kakaknya dari Atikah ini, bersahabat dengan salah satu tokoh Quraisy yang namanya Al-Khalid. Dia menceritakan mimpinya Atikoh dan bilang gini, "Kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya." Dan Al-Khalid menceritakan mimpi Atikoh kepada ayahnya, Utsbah, dan bilang lagi, "Jangan bilang siapa-siapa ya." Dan sampailah mimpi Atikoh ini ke kupingnya Abu Jahal. Dalam sehari udah nyebar tuh mimpi Atikah, seluruh Mekah tahu. Dari yang awalnya cuman jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang siapa-siapa ya, tapi jadi nyebar semua itu. Abu Jahal pun menemui Abbas dan ngebahas tentang mimpinya Atikoh itu. Abu Jahal marah dan bilang sama Abbas ini, "Kalau dalam waktu 3 hari tidak terjadi apa-apa, sukumu Thalib pembohong." Itulah tadi mimpinya Nabi Muhammad Atikoh 3 hari sebelum kejadian perang Badar. Sekarang kita balik lagi ke kafilah Quraisy. Nabi Muhammad kirim kembali 2 mata-mata buat cek posisi kafilah Quraisy ini sudah ada di mana. 2 orang itu adalah Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda. Saat itu nih kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang beristirahat di sekitaran wilayah Badar. Abu Sufyan ini waspada banget kalau dia bawa kafilah nih melewati Madinah, dia selalu ngirim mata-mata. Tapi kali ini nih, karena kafilahnya gede banget, dia turun langsung buat ngecek situasi. Di waktu yang bersamaan nih, mata-mata Nabi juga sampai di tempat yang sama, cuma beda titik lokasi aja. Di sana mereka ngelihat ada 2 orang wanita yang sedang berjualan nih. Setelah Busbus dan Adi cukup mendapatkan informasi tentang keberadaannya kafilah Quraisy, mereka pun langsung pulang ke Madinah untuk menyampaikan informasi kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kafilah Quraisy sudah sangat dekat." Nah, gak lama mata-mata Nabi pergi, Abu Sufyan tiba di tempat yang sama. 2 wanita yang tadi masih ada. Abu Sufyan bertanyalah kepada 2 wanita tadi, "Apakah kalian melihat ada orang yang lewat sini?" Wanita itu menjawab, "Ya, tadi ada, singgah sebentar, kemudian mereka pergi." Abu Sufyan ini cerdik ya, dia curiga, kemudian dia mendatangi tempat yang tadi disinggahi oleh Busbus dan Adi. Dia mendatangi tempat itu dan melihat ada kotoran unta. Nah, si kotoran untanya ini sama dia dikorek-korek sampai ketemu biji-biji kurma.
Karena unta yang dari luar Madinah itu makannya cuma dedaunan, yang makan kurma ini cuma unta-unta milik orang-orang Madinah. Karena Madinah itu kaya banget sama unta. Karena Madinah itu kaya banget sama kurma. Dari situ nih Abu Sufyan langsung yakin banget. Ini mata-mata Muhammad dan mereka sudah sangat dekat. Gak nunggu waktu lama nih, Abu Sufyan malamnya langsung ngambil tindakan cepat. Dia menulis surat yang darurat yang isinya seperti ini. Wahai para pemilik harta seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Umayyah bin Khalaf, Muhammad dan pasukannya menyerang. Segera kirim bala bantuan. Buat ngirim surat, Abu Sufyan gak sembarangan pilih kurir. Dia milih satu orang yang paling jago banget bikin geger satu kota. Namanya Damdam bin Amr. Damdam ini bukan kurir biasa. Dia spesialisnya gimmick, tukang nyebar isu. Pokoknya apa yang keluar dari mulutnya, orang-orang bakal langsung percaya. Kata Abu Sufyan ke Damdam, bawalah surat ini, bikin heboh Mekah. Dan bener aja, aksi Damdam ini di luar nalar. Dia robek-robek bajunya, untanya disembeli, kemudian darahnya dilumuri ke tubuhnya. Dia berjalan masuk ke kota Mekah dan teriak-teriak, Al-Gauts, Al-Gauts, yang artinya pertolongan, pertolongan, kita diserang, kata dia seperti itu sambil teriak-teriak. Dia bikin acting yang jatuh, bangun lagi semboyongan, jatuh, bangun lagi sambil terus dia berteriak, tolong, tolong, peperangan, peperangan, sampai bikin warga Mekah berkumpul di satu tempat. Kan panik melihat ada orang berdarah-darah datang teriak-teriak, Al-Gauts, Al-Gauts, Al-Gauts. Dia ini jago banget aktingnya. Warga Mekah rame banget keluar rumah sampai-sampai tokoh-tokoh Quraisy berdatangan. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah semuanya berkumpul. Ada apa ini? Kata tokoh Quraisy ya. Damdam ini menjawab nih, Muhammad sudah menyerang kafilah kalian. Kalau kalian gak bantu akan habis harta kalian. Dan boom, dalam satu malam aja nih terkumpul 1000 pasukan yang 700-nya siap berperang. Abu Jahal keliling kota Mekah sambil berteriak-teriak memanggil kepala suku. Ayo kirim pasukan kalian, harta kalian dalam bahaya. Tapi gak semuanya langsung nurut. Kayak pamannya Nabi, Abu Lahab. Abu Lahab gak mau ikut perang, padahal hartanya ada di kafilah itu. Dia bilang mau jaga Mekah aja, takut-takut nih kalau misalnya Quraisy kalah, dia bisa ambil alih kepemimpinan di Quraisy. Tapi liciknya nih si Abu Lahab, dia pernah punya orang yang hutang ke dia. Terus dia bilang nih ke orang itu, kalau kamu mau hutang kamu lunas, kamu ikut perang mewakili aku. Orang itu pun setuju. Lain lagi dengan Umayyah bin Khalaf. Dia kepala suku, punya 300 orang pasukan. Tapi nih, dia dan pasukannya duduk, gak mau ikut perang. Seperti tadi yang gue bilang, 700 pasukan siap berperang, 300-nya ini pasukannya si Umayyah ini gak mau ikut perang. Abu Jahal keliling kota nih, dia melihat Umayyah dan pasukannya malah duduk-duduk aja, gak mau gabung. Akhirnya si Abu Jahal ini datangin Umayyah. Wahai Umayyah, kenapa kamu gak gabung? Harta kamu ada di kafilah itu. Kata Umayyah kayak gini, hei Abu Jahal, apa kamu lupa apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Dia bilang bahwa Muhammad akan membunuhku. Abu Jahal ini malah ngeledek, masa kamu percaya sama omongan begituan? Itu dusta, gak benar. Ayolah ikut perang. Tapi Umayyah nih tetap gak mau ikut berperang. Jadi gini, 3 bulan sebelum perang Badar nih, ada kisah menarik tentang Umayyah bin Khalaf, salah satu kepala suku Quraisy di Mekah. Ternyata nih, Umayyah ini bersahabat baik sama salah satu tokoh muslim di Madinah, Sa'ad bin Mu'adz.
Nah, pada suatu malam nih, saat ini bertamu ke rumahnya Umayyah dan meminta izin untuk bisa tawaf di Mekah. Karena pada saat itu umat muslim tidak diizinkan untuk tawaf di Mekah. Saat meminta perlindungan dan izin kepada Umayyah agar ketika malam sepi dia bisa tawaf di Ka'bah. Umayyah akhirnya ngasih izin karena mereka memang sahabatan baik. Ketika saat ini lagi tawaf nih, tiba-tiba datanglah Abu Jahal. Abu Jahal langsung marah, ngapain kamu di sini? Akan kubunuh kau. Gitu kata si Abu Jahal. Saat gak tinggal diam, terjadi cekcok antara Abu Jahal dan Sa'ad ini. Umayyah pun bingung. Ini sahabatku, ini kepala suku Quraisy. Lalu nih di tengah-tengah ketegangan itu, tiba-tiba Sa'ad bilang ke Umayyah yang langsung bikin Umayyah syok. Hei Umayyah, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan engkau akan dibunuh olehnya. Seketika langsung pucat muka Umayyah karena Umayyah pun tahu kalau Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta. Sejak hari itu nih dia mulai parno untuk keluar dari Mekah. Itu tadi 3 bulan sebelum perang Badar, Umayyah ini tahu pesan dari Sa'ad tentang Nabi akan membunuhnya. Balik ke Abu Jahal ya. Abu Jahal gak kehabisan akal. Dia balik ke rumahnya, ngambil dupa punya istrinya. Baunya ini perempuan banget. Karena pada saat itu, kalau laki-laki, bau dupa itu sangat memalukan. Dibawalah dupa itu ke hadapannya Umayyah dan para pasukannya. Abu Jahal bilang, nih pakai, kamu kan perempuan, gak mau ikut perang. Dupa itu ditepis sama Umayyah dan dia marah langsung pulang balik ke rumahnya. Sampainya di rumah, dia bilang ke rumahnya, siapkan baju perang, aku akan berperang. Istrinya ini langsung kaget dong. Loh, bukannya kamu yang bilang sendiri kalau Sa'ad mengatakan Nabi Muhammad akan membunuhmu? Karena istrinya juga tahu kalau Nabi Muhammad itu nggak suka berdusta. Umayyah langsung jawab singkat, Abu Jahal sudah mempermalukanku. Aku akan keluar sebentar, beberapa langkah, kemudian aku akan pulang lagi. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Terkumpullah pasukan Quraisy 1.000 orang berjalan menuju Madinah. Dan nih setiap kali beristirahat, Abu Jahal ini selalu keliling dan ngecek keadaannya Umayyah. Datang dia ke Umayyah, bilang, Umayyah berdiri, paling depan kamu. Setiap istirahat, bilang lagi, Umayyah berdiri, paling depan kamu. Sampai akhirnya Umayyah tergiringlah ke perang Badar. Awalnya nih Nabi Muhammad ini nggak tahu berapa jumlah pasukan Quraisy yang bakal datang. Tapi semuanya berubah saat wahyu turun dari Allah. Nabi langsung dapat kabar kalau pasukan Quraisy jumlahnya 1.000 orang. Padahal pasukan muslim ini cuma 313 orang aja. Senjatanya pun cuma tombak dan pedang. Dan tunggangannya juga minim banget seperti yang tadi gue bilang. 2 ekor kuda dan 68 unta. Mereka naik secara bergantian, bahkan banyak yang berjalan kaki. Karena kan tujuan awalnya ini buat menghadang 40 pengawal kafilah untuk merebut kembali harta yang dirampas, bukan buat berperang. Tapi Quraisy gila, mereka 1.000 pasukan. Ada 200 kuda, 800 unta. Logistiknya pun full, lengkap. Bahkan mereka nih sempat-sempatnya bawa wanita-wanita penari buat menghibur mereka agar semangat berperangnya. Ketika wahyu turun, tadi kan baru tahu nih kalau Nabi ini, pasukan Quraisy ini jumlahnya 1.000 orang. Nabi langsung bermusyawarah meminta pendapat dari para sahabat. Apa pendapat kalian? Bagaimana cara menghadapi pasukan ini agar siap berperang? Nabi sampaikanlah kabar gembira ini kepada para sahabat.
Berita gembira, wahai kalian yang hadir 313 orang. Allah telah menjanjikan 2 kemenangan. Artinya, menang lawan kafilah, kemenangan. Menang lawan Quraisy juga kemenangan. Yang awal tujuannya cegat kafilah dagang Quraisy, tapi ternyata Allah ingin kaum muslimin menghadapi perang besar dan menang. Nabi Muhammad dan pasukannya terus bergerak menuju Badar. Nabi tiba di bagian utara Badar, namanya Udwatun Dunya. Di sana beliau dan para sahabat beristirahat. Di seberang bukit, pasukan Quraisy juga tiba. Di tempat itu namanya Udwatin Quswa. Yang menarik nih, 2 pasukan ini udah sama-sama dekat. Tapi belum tahu nih kalau mereka ini berdekatan. Cuma dipisahkan oleh satu bukit. Sama-sama kemah, sama-sama nggak tahu kalau musuh ada di balik sana. Di saat yang sama juga nih, kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan berhasil selamat dan lolos. Abu Sufyan selamatin kafilahnya dengan cerdik, naik gunung, turun lembah, muter jalan sampai keluar Laut Merah. Dan Abu Sufyan gak tahu nih kalau pasukan Quraisy ini udah tiba di Badar. Pasukan Quraisy juga gak tahu kalau kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan udah lolos selamat. Semua ini bikin kita sadar gak sih? Ini tuh bukan perang biasa. Perang yang udah diatur sama Allah. Semua langkahnya Allah yang rekayasa. Kafilah selamat, tapi 2 pasukan ini tetap bertemu. Kafilahnya udah selamat nih. Akhirnya Abu Sufyan ini mengirim surat ke Mekah. Yang isinya itu kafilah udah aman, gak usah lanjut perang, pulang aja. Surat ini sampai ke suku Jumroh, suku yang ikut dalam pasukan Quraisy. Mereka mikir nih, ya juga ya, ngapain kita ikut perang? Orang tujuan kita datang ke sini buat nyelamatin kafilah-kafilah kita kok. Pemimpin perang dari kaum Quraisy, Utsbah bin Rabi'ah, punya pikiran yang sama juga. Yaudahlah, kita pulang aja ke Mekah. Tapi nih, musuh besar Islam, Abu Jahal, lagi-lagi berperan besar dia di sini. Dia keliling nih ke tiap barisan. Mau kemana kalian? Mau kemana kalian? Riuh, pokoknya mah nih gak ada yang dengerin si Abu Jahal ini. Karena kan pemimpin perang bukan si Abu Jahal, tapi Utsbah. Didatangin satu-satu orang-orang. Jangan balik, jangan balik. Ayo kita perang lawan Muhammad dan pasukannya. Di saat dia lagi bolak-balikin nahan-nahanin orang, dia melihat satu orang, yaitu Amir bin Hadrami. Jadi Amir ini ayah dari anak yang dibunuh oleh salah satu pasukan Rasulullah. Kan tadi di awal gue bilang Rasulullah sempat bikin pasukan buat ngehadang kafilah Quraisy. Nah, Amir ini nih yang terbunuh oleh salah satunya pasukan yang dibentuk oleh Rasulullah. Kata Abu Jahal ke Amir nih kayak gini. Apa kamu lupa Amir, anakmu dibunuh. Kamu mau pulang gitu aja, gak pengen balas kematian anakmu. Akhirnya Amir pun terhasut. Dia lari nih ke depan, ke tengah-tengah pasukan. Dia duduk sambil pegang kepalanya, dia nangis. Pegang tanah, dia lempar-lemparin tanah sambil bilang gini, kalian tega, kalian tidak kasihan kepada anakku, kalian tega ninggalin aku, kalian gak ingin balas kematian anakku. Terus dia kayak gitu nih, bikin orang-orang kaum Quraisy ini merasa iba akhirnya kan sama si Amir ini. Pasukan Quraisy akhirnya jadi tersentuh dan mereka batallah pulang ke Mekah dan semuanya lanjut ke medan perang. Keesokan paginya nih selepas duha, Rasulullah dan Abu Bakar keluar nih buat cari informasi. Soalnya belum pasti ada di mana nih titik musuh. Pas lagi jalan mereka papasan nih sama ibu yang udah tua. Nabi Muhammad langsung nanya ke ibu tua itu, apa engkau tahu apa yang sedang terjadi di sekitaran sini? Ibu tua ini ngelihat mereka dengan penasaran nih, siapa kalian? Nabi menjawab dengan tenang banget, kalau kamu berikan informasi, aku akan memberikan informasi juga.
Akhirnya ibu tua ini ngomong, dari kabar yang aku dengar, pasukan Quraisy udah keluar hari ini. Kalau benar mereka pasti udah ada di belakang bukit itu. Aku juga dengar Muhammad dan rombongannya sudah keluar dari Madinah. Kalau itu benar, mereka juga sudah sampai di sekitaran sini. Orang tua ini nggak tahu kalau yang dihadapannya itu Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi, lalu bagaimana dengan kafilahnya Abu Sofyan? Ibu tua ini menjawab, aku tidak tahu. Terakhir nih, ibu tua ini penasaran banget. Lalu dari mana kalian? Nabi pun menjawab, kami berasal dari setetes air. Nabi pun langsung pergi meninggalkan orang tua itu. Dari situ Nabi nyimpulin nih, kalau pasukan Quraisy ini udah dekat. Mereka berada di balik bukit. Perang benar-benar udah di depan mata. Pas udah jelas nih pasukan Quraisy ada di balik bukit, Nabi langsung menyusun strategi. Beliau mutusin buat berkemah di tengah-tengah lembah. Buat persiapan. Tapi salah satu sahabatnya yang cerdik memberikan pendapat kepada Nabi. Wahai Rasulullah, lokasi ini kurang tepat. Bagaimana kalau kita pindah ke belakang, ke arah sumur, karena Quraisy tidak punya akses untuk ke sana. Nabi pun menerima pendapat itu. Perkemahan pasukan muslim pindah lokasi ke yang lebih strategis dekat sumur mata air. Malam harinya nih, Allah turunkan hujan gerimis banget di tempat kemahnya umat muslim. Tanah tempat kemah umat muslim jadi basah, tapi basahnya itu nggak becek. Pas banget nih, jadi kalau pasukan jalan berlari, nggak berat langkahnya. Sumur-sumur penuh dengan air. Dan semua pasukan muslimin ngantuk berat dan tertidur. Lo pasti ngerasain deh, kalau gerimis itu kan bawaannya pengen tidur banget. Bahkan nih ya, buat yang jaga pada malam itu dari kaum muslimin, mereka juga ngantuk berat sampai pedang mereka ini jatuh, mereka ambil lagi, jatuh, ambil lagi karena saking ngantuknya. Sampai 7 kali pedangnya terjatuh karena saking banget ngantuknya. Di sisi lain cerita di tempatnya perkemahan kaum Quraisy. Hujan lebat banget, mereka semua basah kuyup, logistik basah, baju-baju mereka basah, unta-unta mereka susah buat jalan. Malam itu mereka nggak bisa tidur sama sekali. Jadi kalau dilihat ini tuh emang bukan strategi perang ya, tapi memang pertolongan dari Allah. Nabi Muhammad membagi bendera-bendera perang kepada pasukan. Semuanya udah siap nih, 313 orang. Bukan jumlah yang besar, tapi hati mereka besar banget. Karena mereka tahu nih, ini bukan cuma perang fisik, tapi perang iman. Sementara itu nih, di sisi lain, pasukan Quraisy lagi kelabakan banget. Semalaman gak tidur, hujan lebat. Badan mereka lelah, baju mereka basah kuyup, logistik juga basah, langkah kaki mereka berat banget. Dan parahnya lagi nih, mereka gak nemuin satu sumur pun. Bayangin tuh, 1000 pasukan, gak ada air minum, sementara lawan mereka udah siap. Di dalam kemahnya nih, Nabi Muhammad mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Dengan menutup muka dengan jubahnya, ya Allah, bila engkau membiarkan kekuatan muslimin musnah, maka tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi orang yang menyembahmu. Nabi Muhammad terus berdoa sampai menangis. Abu Bakar nih yang melihat iba banget kepada Nabi. Dan dia berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijanjikan kemenangan? Bukankah Anda adalah Rasulullah? Ringankanlah doa Anda, sungguh Allah tidak akan menyusahkan Anda. Maka Nabi pun mengatakan, wahai Abu Bakar, sungguh doa itu adalah sebuah perintah. Kerjakan walaupun Allah sudah janji. Hari itu, 2 pasukan besar akhirnya bertemu di Badar. Saat itu belum langsung perang nih. Karena ada tradisi lama di Arab namanya Mubarazah, yaitu perang tanding 1 lawan 1.
Dari barisan Quraisy muncullah sosok pertama, namanya Aswad bin Abi Aswad. Orangnya hitam nih. Dia keluar dengan sombong dan bersumpah, aku gak akan kembali sebelum aku meminum air dari kaum muslimin. Dari pasukan muslimin yang keluar Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, seorang singa di medan peperangan. Tanpa banyak bicara, langsung terjadi duel sengit. Hamzah menebas kaki Aswad. Tapi nih si Aswad ini masih nekat. Dia merangkak nih ke arah sumurnya kaum muslimin untuk menepati sumpahnya tadi. Sesampainya di depan sumur muslimin, dia langsung mati. Gak sempat minum dari air itu, keburu mati dia. Inilah korban pertama di perang Badar dari kaum Quraisy. Nah, lanjut ya, dari pasukan Quraisy nih keluarlah 3 orang sekaligus. Utsbah bin Rabi'ah, kemudian disusul anaknya Walid dan Syaibah. Mereka teriak nih menantang duel. Siapa yang berani lawan kami? Dari kaum muslimin maju 3 orang pemuda Ansor. 2 diantaranya masih remaja, Mu'az dan Muawidz bin Afra. Usia mereka sekitar 15 sampai 16 tahun. Nah nanti nih kedua anak muda ini yang bakal ngebunuh si Abu Jahal di medan perang. Saat itu orang Quraisy langsung nanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami dari Ansor. Pasukan Quraisy ini menolak, aku gak mau orang lokal. Kami mau lawan yang selevel, kata mereka. Nabi Muhammad pun kemudian memanggil Ubaidah bin Al-Harits, Hamzah, dan Ali bin Abi Thalib. Duel pun terjadi, gak butuh waktu lama lagi. Ketiga, tokoh Quraisy pun tewas dalam sekejap. Pasukan Quraisy langsung diam, mereka takut, ngeri. Gak nyangka dalam waktu singkat, tokoh-tokoh penting Quraisy mati dalam sekejap. Tapi perang belum selesai. Pasukan Quraisy nih siap menyerang massal. Nah disinilah strategi yang luar biasa. Nabi Muhammad kasih perintah yang aneh banget menurut logika militer. Duduk semuanya, kata Nabi Muhammad sambil berteriak. Unta, kuda disingkirkan. Pasukan Quraisy ini bingung kan, strategi apa ini? Dilawan kok malah duduk? Tapi ini bukan duduk sembarangan, ini strategi psikologis. Nabi kemudian bersabda, biar mereka yang mulai menyerang. Kalau diserang, lawan. Kalau dipanah, berlindung di balik perisai kalian. Dan betul dong, pasukan Quraisy datang mendekat menyerang pakai panah. Pasukan muslimin bertahan, panah mereka mental kena perisai. Dan saat pasukan Quraisy udah dekat, udah ngangkat pedang mereka siap buat nyerang, boom, pasukan muslim langsung berdiri dan nyerang balik mereka. Strategi duduk itu bikin mereka lebih tenang, lebih fokus, dan rasa takut berkurang. Sementara musuh yang datang dengan sombong, malah mereka ini gugup sendiri. Peperangan semakin sengit antara dua pasukan. Di tengah kekacauan itu nih, Rasulullah yang tadinya memantau peperangan, beliau tiba-tiba kembali ke dalam kemahnya. Beliau mengangkat tangannya dan terus-menerus berdoa, memohon pertolongan dari Allah. Nabi Muhammad bertunduk, kemudian beliau tiba-tiba ngantuk dan tertidur. Setelah beberapa detik, Nabi bangun dengan terkejut. Melihat itu, Abu Bakar langsung kaget. Ada apa wahai Rasulullah? Rasulullah pun membuka matanya sambil tersenyum. Bergembiralah wahai Abu Bakar, Jibril telah turun bersama kuda putihnya dan dibersamai oleh 1000 malaikat. Bukan cuma pasukan muslim yang ada di medan perang, tapi turun malaikat langsung untuk membantu mereka. Setelah mendapat kabar turunnya malaikat, Nabi Muhammad keluar dari kemah, memakai baju besi dan mengambil segenggam tanah. Masuk ke medan perang dan melemparkan tanah itu ke arah orang-orang Quraisy.
Dan yang terjadi nih, dari segenggam tanah itu bukan cuma 1 atau 2 orang yang kena, tapi ratusan orang Quraisy kena debu dari tanah yang digenggam oleh Rasulullah. Mereka gelap, penglihatan mereka ini jadi kacau dan mereka mulai panik. Quraisy makin ketar-ketir. Bukan cuma karena pasukan muslim nih yang semangat banget, tapi juga mereka nggak tahu kok banyak banget ini yang nyerang. Ada yang mati tiba-tiba di medan perang, padahal mereka ini belum sempat bertarung. Ada yang tiba-tiba tumbang dengan luka yang aneh. Dan kalau mereka tahu mungkinnya itu tuh ulah dari malaikat yang ngebantu kaum muslimin. Kemenangan ini tuh bukan kemenangan biasa, tapi kemenangan yang Allah langsung yang atur. Di tengah panasnya medan Perang Badar nih, ada sosok yang dari awalnya ikut mendorong pasukan Quraisy buat perang melawan Rasulullah dan para sahabatnya. Dia ini menyamar sebagai tokoh penting Quraisy, Surakah bin Malik. Tapi faktanya nih, dia ini bukan Surakah asli. Itu tuh iblis yang menjelma jadi dirinya. Iblis ikut Perang Badar di posisi Quraisy. Nyamar jadi salah satu orang terpandang. Ngomporin Quraisy nih biar terus semangat nyerang Rasulullah dan pasukan muslim. Tapi semuanya ini berubah ketika malaikat turun dari langit. 1000 malaikat dipimpin oleh Jibril menunggangi kuda putih, membuat barisan langit untuk membantu pasukan muslimin. Pas iblis lihat itu, dia kaget, panik, gemeteran, dan dia langsung kabur. Nah, waktu pemimpin Quraisy nih, Haris bin Hisyam melihat Surakah ini mau lari dari Badar. Dia mengejar nih dan menghampirinya. Mau kemana kau Surakah? Wahai Surakah, bukankah kau berjanji akan terus bersama kami? Iblis mukul dadanya Haris sampai dia terjungkal. Terus nih iblis ini menjawab, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Sungguh aku takut kepada Allah. Ajab Allah itu amat pedih. Habis ngomong itu, iblis langsung nyeburin dirinya ke dalam laut, ninggalin Quraisy yang lagi kacau balau. Pasukan Quraisy sudah mulai panik, korban terus berjatuhan, semangat mereka langsung padam. Di sisi lain, pasukan muslim makin solid, makin percaya diri. Abu Jahal nih, si provokator musuh Islam, mati di medan perang. Yang bunuh Abu Jahal nih, 2 orang anak muda yang usianya 15 sampai 16 tahun. Insya Allah kita bakal bahas tentang kematian si Abu Jahal di video selanjutnya. Setelah Abu Jahal tumbang, pertempuran makin berat sebelah. Pasukan Quraisy kacau, banyak dari mereka kabur dari medan perang, nyelamatin diri sendiri, ninggalin peralatan, ninggalin teman-teman mereka. Pasukan muslim pun makin gampang nih untuk ngabisin sisa-sisa pasukan musuh dan melawan mereka satu persatu. Dari pihak Quraisy 70 orang tewas, 70 orang ditawan. Dan dari pihak muslimin 14 yang syahid. Setelah peperangan sengit di Badar, pasukan Quraisy kocar-kacir balik ke Mekah. Orang-orang Mekah nih keluar dari rumah-rumah mereka menunggu kabar kemenangan mereka. Tapi yang mereka dapat justru bikin dadanya sesek. Utsbah bin Rabi'ah tewas, Saiban tewas, Al-Walid bin Utsbah juga tewas. Dan si musuh besar Islam nih, Abu Jahal tewas. Umayyah juga tewas di peperangan. Mereka syok dan kaget banget. Warga Mekah ini gak nyangka kalau pasukan elit bisa dikalahin sama pasukan muslim yang jumlahnya 313 pasukan. Sementara itu, jauh di Madinah, suasana penuh kemenangan. Pasukan Nabi Muhammad pulang dari Perang Badar, disambut dengan sukacita. Pasukan muslim tahu ya, ini tuh bukan kemenangan biasa, tapi ini kemenangan dari Allah. Pertolongan datang dari langit lewat 1000 malaikat. 70 orang Quraisy ada yang ditawan nih. Nabi memperlakukannya dengan sangat baik. Ada yang dibebaskan dengan tebusan, ada juga nih yang dimintai mengajari baca dan tulis sebagai ganti kebebasannya. Salah satu sahabat Nabi ini bertanya,
Wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa tahu manusia yang dibunuh oleh malaikat di perang Badar? Rasulullah pun menjawab, kalian bisa lihat dari luka sayatan di leher atau di tangan. Apabila lukanya itu seperti luka bakar, itu malaikat yang bunuh. Itulah tadi kisah perang Badar, peperangan besar pertama dan kemenangan pertama dalam sejarah umat muslim. Semoga bermanfaat dan bikin kita makin semangat belajar sejarah Islam. Kalau lo suka videonya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.